Beberapa hari menjelang eksekusi, di dalam lembaga pemasyarakatan wanita di Malang, Jawa Timur, sosok Sumiarsi masih terlihat sehat dan tegar. Tak nampak di wajahnya kegelisahan yang biasa dialami oleh para terpidana mati lainnya. Kepada reporter SCTV, Sumiarsi mengungkapkan perasaannya sebelum menghadapi maut. Semuanya saya tergantung pada Tuhan aja. Walaupun keputusan dari Bapak Presiden, kalau memang Tuhan kehendaki diri saya meninggal dengan cara eksekusi, itu saya percaya kuasa Tuhan, rencana Tuhan lebih baik untuk saya. Pemirsa, menjelang detik-detik kematiannya, kita menemukan sosok Sumiarsi yang begitu tegar menghadapi hukuman yang paling menakutkan itu. Dari rekaman pengakuannya beberapa hari menjelang eksekusi, kita melihat ketenangannya dari setiap tutur katanya. Seolah-olah bagi dia, mati atau hidup bukanlah sebuah perkara yang begitu mencekam. Ada apa di balik ketegarannya? Kita akan menemukan jawabannya setelah menyaksikan pendapat masyarakat berikut ini. Dari televisi, koran. Enggak pernah. Ya maaf Pak ya, saya sering jarang nonton TV, saya nggak punya TV sih Pak. Sumiarsi belum pernah dengar Pak. Saya baru-baru ini sering lihat di SCTV. Nggak tahu. Nggak tahu benar, saya nggak tahu. Dengar, saya nonton tiap hari lah, malam tuh nonton terus ya. Iya tahu, pernah dengar di televisi. Kalau menurut saya mah kayaknya hukuman mati itu kasihan ya dihukum mati. Ya harusnya ya dihukum biasa aja seumur hidup gitu, jangan sampai dihukum mati. Dengarnya ngeri. Kalau hukuman mati itu sih nggak pantas sih. Nggak pantas karena istilahnya kan kita ini kan negara HAM gitu kan, dan hukuman mati itu nggak pantas lah di Indonesia. Ya harus kalau orang begitu mah tuh, kalau modal zaman sekarang ya, kalau saya juga nggak terima kalau orang modal begitu masih hidup lah. Satu kan seandainya dekat di tetangga kita juga kan, kita juga was-was gitu. Kalau orang begitu kan ibarat pembunuh berdarah dingin. Kalau menurut saya karena dia udah dihukum 20 tahun ya kayaknya berarti hukumannya double gitu. Ternyata kalau udah 20 tahun ya jangan dihukum mati gitu. Udah dihukum 20 tahun dihukum mati lagi ya kayaknya ya udah keterlaluan gitu. Yang saya tahu itu dia itu membunuh salah satu keluarga marinir kalau nggak salah ya. Kayaknya mutilasi ya. Kalau nggak salah saya dengar itu, kalau nggak salah nih bos ya, apa ngeracunin apa gimana tahu itu? Pembunuhan berencana. Dia kalau nggak salah di jurang apa gitu di satu keluarga, terus mobilnya langsung setelah dibunuh dimasukin ke jurang. Dulu pernah baca di koran itu. Sebagian masyarakat lupa perbuatan biadab Sumiarsi dan Sugeng 20 tahun yang lalu, menghabisi keluarga marinir demi membebaskan diri dari hutang yang tidak terbayar. Apakah sebuah hukuman mati layak bagi seorang Sumiarsi? Kita akan jawab setelah kita menyaksikan reka ulangnya berikut ini. Tembok LP wanita yang berdiri kokoh di kota Malang ini serasa menutupi kegundahan dari seorang wanita yang menanti pelaksanaan hukuman mati. Saya bernama Ibu Sumiarsi, umur saya 54 tahun dan saya tinggal di LPW Malang. Saya di Malang sini sudah 15 tahun dan saya mendapat pidana mati. Sumiarsi dahulu adalah seorang mucikari di kompleks pelacuran Gang Doli, Surabaya. Kebutuhannya untuk membiayai anak buahnya membuat dia berhutang dengan Purwanto yang seorang militer. Dan ketika Purwanto menagih hutangnya dengan ancaman, Sumiarsi tertekan dan berpikiran pendek. Saya merasa ketakutan dengan ancaman-ancaman itu. Akhirnya saya punya pikiran,
seketika itu untuk membunuh. Sumiarsi kemudian merencanakan pembunuhan bersama Jais suaminya, Adi Saputra menantunya, Sugeng anaknya. Hari itu Sumiarsi beserta rombongan bertamu ke rumah Purwanto dan diterima istri Purwanto. Seketika itu, tragedi pembunuhan berlangsung. Adi Saputra dan Sugeng bertindak sebagai algojo, menghabisi keluarga Purwanto. Pemirsa, setelah kita menyaksikan reka ulang tadi, hati kita sepertinya turut menjerit. Kenapa manusia bisa melakukan perbuatan sekeji itu terhadap manusia lainnya? Apakah Sumiarsi dan Sugeng tidak punya perasaan seperti manusia normal? Banyak orang bertanya-tanya, apa yang terjadi di dalam benak seorang pembunuh berdarah dingin? Bagaimana ia menjalani hari-harinya setelah ia menerima keputusan pidana mati? Apakah ia masih memiliki keinginan untuk hidup atau malah ingin lebih cepat mati? Apakah ia masih menyimpan sebuah impian, cita-cita, atau harapan untuk masa depan? Pemirsa, kita saksikan pengakuan Sumiarsi berikut ini. 5 hari kemudian polisi berhasil melacak peristiwa tersebut. Segera Sumiarsi dan keluarganya ditangkap. Dan pengadilan Surabaya menjatuhkan hukuman mati bagi mereka sekeluarga. Tanggal 30 November 1988, Adi Saputra menantu Sumiarsi dieksekusi dengan ditembak mati. Waktu saya divonis hukuman mati itu saya sangat ketakutan dan apalagi sudah menantu saya dieksekusi itu saya jarang bisa tidur karena saya takut, dan waktu ketakutan itu saya juga sering untuk ambil keputusan jalan pintas gitu. Melarikan diri juga untuk bunuh diri begitu. Juni 1995, Sumiarsi mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto dan ditolak. Sumiarsi dalam kecemasan dan depresi berat. Saat itulah Sumiarsi bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang kasih Yesus. Terus menerus hamba Tuhan itu bilang bahwa kalau manusia itu tidak bisa mengampuni, Tuhan Yesus bisa mengampuni. Dan saya terus berpikir, saya begitu mendengar senantiasa Tuhan bisa mengampuni, begitulah saya kemudian mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Melalui pergumulan dalam hatinya, akhirnya Sumiarsi mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan dalam hidupnya. Dan Sumiarsi menyesali semua perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Dalam hal ini saya juga sangat menyesal. Utamanya saya juga berdosa terhadap nomor satu keluarga korban, dan juga keduanya saya menyesali sehingga anak-anak saya, keluarga saya menjadi korban atas perbuatan saya, khususnya anak saya Sugeng. Dan saya juga sebagai manusia, saya berharap kepada Tuhan, anak saya Sugeng juga saya, walaupun bagaimanapun saya juga berkeinginan mati tidak di tangan manusia atau dieksekusi, tapi atas kehendak Tuhan sendiri. Saya percaya apapun yang terjadi, bila eksekusi dilaksanakan, saya juga
tidak apa-apa karena saya bersalah, dan itu mungkin Tuhan sudah kehendaki yang terbaik bagi Tuhan. Saya juga tidak apa-apa karena saya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah selamatkan saya. 3 Februari 2003, permohonan gerasi Sumiarsi kepada Presiden Megawati kembali ditolak. Sumiarsi tetap menghadapi penantian hukuman mati. Sisa-sisa hidup kita ini hanya untuk Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita semua anak-anak Tuhan secara cuma-cuma, walaupun dosa-dosa kita tidak bisa kita hitung, tapi Tuhan sudah menebus kita semua di atas kayu salib dengan pengorbanan.